Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ardi. Pada kuliah kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai pengantar untuk mata kuliah biomekanika dasar. Ya, untuk pembahasan kali ini, banyak yang saya ambil dari dua buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Basic Biomechanics, karangan Susan Hall. Untuk buku yang kedua yang saya gunakan adalah Applied Biomechanics, Concept and Connection, karangan McLester and Pierre. Jadi, apa itu biomechanics? Biomechanics terdiri dari gabungan dua kata, yaitu bio dan mechanics. Bio sendiri dapat berarti hidup, ya. Lalu mechanics dapat berarti suatu keilmuan atau suatu studi yang membahas tentang aksi reaksi dari sebuah gaya. Apabila digabungkan, biomechanics dapat berarti penggunaan prinsip-prinsip mekanik untuk menyelesaikan masalah terkait dengan struktur dan fungsi dari makhluk hidup. Jadi seperti saya telah sebutkan sebelumnya, bahwa biomechanics itu merupakan sebuah studi yang membahas penerapan prinsip mechanics untuk memahami struktur dan fungsi dari makhluk hidup. Nah, untuk memahami makhluk hidupnya sendiri, apabila nantinya kita ingin membahas mengenai biomechanics, khususnya untuk menganalisis gerakan manusia, maka ada tiga bagian dari biologi yang perlu kita pahami. Yang pertama, terkait dengan sistem rangka manusia atau skeletal system. Yang kedua, terkait dengan otot manusia atau muscular system. Dan yang terakhir, terkait dengan nervous atau sistem syaraf manusia. Nah, untuk mekanik sendiri, kebanyakan pembahasan dari mekanik ini nantinya merupakan turunan dari fisika, ya. Makanya nantinya akan ada beberapa pembahasan mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, selanjutnya, prinsip mekanik yang biasanya kita gunakan itu dapat dilihat baik dengan dynamics atau statics. Kalau dynamics itu studi mengenai gaya dengan mempertimbangkan gerakan. Nah, kalau statics itu diasumsikan tidak ada gerakan, namun tetap dilakukan studi mengenai gaya yang terjadi di makhluk hidup tersebut. Nah, nantinya untuk secara teknis pembahasannya akan kami coba bagi menjadi dua, yaitu terkait dengan kinetics dan kinematics. Nah, apa itu kinetics dan kinematics? Insya Allah akan saya coba jelaskan atau pengampu yang lain jelaskan pada perkuliahan selanjutnya. Nah, dari situ maka nantinya untuk kuliah dasar biomekanika ini akan ada beberapa pembahasan yang akan kita lakukan. Yang pertama, pembahasan akan terkait dengan anatomi dasar dari keilmuan biologi, yaitu akan ada pembahasan mengenai sistem rangka, sistem otot, dan sistem syaraf. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai manusia, kita juga perlu memahami dimensi manusia. Nah, nantinya akan ada pembahasan mengenai antropometri, di mana antropometri merupakan keilmuan yang membahas mengenai dimensi dari manusia. Lalu dari segi mechanics nantinya akan ada pembahasan mengenai kinetics dan kinematics. Jika sebelumnya setelah saya jelaskan bahwa keilmuan biomechanics itu merupakan boleh dikatakan gabungan ya dari keilmuan biologi dan mechanics, maka aplikasi dari biomechanics itu sendiri tidak hanya terbatas untuk suatu bidang, tetapi banyak sekali bidang yang menggunakan aplikasi dari keilmuan ini. Ya, bisa kita lihat kalau dari paling kiri itu ada pedagogy atau pendidikan, lalu ada gerontology atau keilmuan yang membahas mengenai elderly atau orang-orang tua. Nanti ada prosthetics terkait dengan artificial body parts, kaki palsu, tangan palsu, lalu ada orthopedics dan physical therapy terkait dengan rehabilitasi medis. Lalu ada juga terkait dengan olahraga, jadi baik secara penyembuhan atau sport medicine atau training, athletic training. Lalu
Ada juga yaitu terkait dengan ergonomics. Yang pertama terkait dengan sport medicine. Jadi sport medicine itu merupakan suatu bidang yang didedikasikan terkait dengan pencegahan, pengobatan segera, dan rehabilitasi dari injuries yang terjadi ketika seorang atlet ataupun orang biasa ketika berpartisipasi dalam sebuah kegiatan olahraga. Nah, di mana biomechanics berperan? Jadi kalau dari segi prevention, bisa jadi ilmu biomechanics itu dapat membantu terkait, bagaimana sih gerakan terbaik agar seorang itu terhindar dari cedera. Atau alat bantu apa yang dapat digunakan agar seorang atlet itu tidak cedera. Lalu terkait dengan treatment itu ada, misalnya atlet itu patah tulang dan lain sebagainya, maka akan ada keilmuan biomechanics yang berperan di sini, misalnya terkait dengan penyembuhan patah tulang dan lain sebagainya. Lalu terkait rehabilitasi, ada beberapa alat bantu yang didesain dengan prinsip-prinsip mechanics yang membantu para atlet itu untuk melakukan proses rehabilitasi lebih cepat. Jadi kalau sebelumnya saya membahas mengenai terkait dengan pengobatan terkait dengan aktivitas olahraga, maka keilmuan biomechanics juga berkontribusi terhadap peningkatan performa dari atlet ataupun orang-orang yang berpartisipasi dalam olahraga melalui perancangan innovative equipment, ya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping, yang bagian atas yaitu club skate dan yang bawah itu Nike Vaporfly. Jadi kalau club skate itu diklaim sebagai sepatu ice skating yang dapat meningkatkan kecepatan, ya, speed dari pengguna sepatu tersebut. Nah, kalau Nike Vaporfly kebetulan ini baru saja ya, belum lama sepatu ini dikeluarkan, dan para pemerhati maraton di dunia itu banyak yang melarang penggunaan sepatu jenis ini karena banyak yang menyebutkan bahwa jenis sepatu ini boleh dikatakan sebuah doping, ya, namun dopingnya bukan doping fisiologi, tapi doping secara mekanis, ya, atau mechanical doping. Nah, kalau teman-teman pengen lihat, silahkan lihat videonya di tautan ini, ya, silahkan scan ini, maka akan ada penjelasan menarik, ya, kenapa jenis sepatu ini dikatakan sebagai mechanical doping. Ilmu biomechanics juga berkontribusi banyak terhadap perkembangan ilmu gerontologi atau ilmu yang membahas mengenai elderly atau orang-orang tua. Jadi penambahan usia itu berkontribusi terhadap penurunan keseimbangan. Selain itu, semakin tua seseorang itu biasanya kecenderungan seorang itu untuk jalan tidak lurus, ya, atau terjatuh itu lebih tinggi. Nah, di sini seorang biomechanics dapat berkontribusi melalui banyak hal, ya. Salah satunya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor biomekanik yang dapat menghindari seseorang itu untuk tidak jatuh, ya. Hal yang kedua, mengidentifikasi karakter dari jatuh yang aman, ya, jatuh yang tidak menyebabkan efek yang tidak diharapkan. Lalu memahami gaya yang terjadi di bagian tubuh ketika seseorang itu jatuh. Lalu yang terakhir, seorang biomekanis juga dapat mengembangkan alat bantu, baik itu pakaian, lantai, ataupun alat yang lain, dapat berupa wearables atau yang lainnya, untuk menghindari agar seseorang itu tidak jatuh. Jadi selain sport medicine, selalu dari sport performance, selalu ada gerontology, keilmuan biomechanics juga berkontribusi banyak terhadap perkembangan prosthetics. Jadi kalau kita lihat, prosthetics tersebut merupakan proses perancangan artificial body parts dalam rangka mengimitasi gerakan normal manusia. Hal ini diperlukan ketika semisal seorang itu kehilangan salah satu bagian tubuhnya, misal tangan, kaki. Nah, di sini peran seorang biomekanis yaitu merancang kaki, tangan palsu untuk orang tersebut. Nah,
karena mencoba mengimitasi dari suatu bagian tubuh manusia, maka banyak sekali keilmuan biologi dan mekanik yang akan sangat diperlukan dalam pengembangan artificial body parts tersebut. Nah, selain itu, dewasa ini juga berkembang apa yang disebut dengan exoskeleton. Nah, exoskeleton ini berarti proses atau suatu tahapan dalam rangka menyediakan alat bantu yang dipakai manusia untuk mempertahankan atau meningkatkan kapasitas dari manusia. Bisa kita lihat seperti di sini, ini exoskeleton yang dipakai oleh pekerja. Kalau kita melihat aktivitas ini, boleh dikatakan yang pertama, tanpa exoskeleton, tools ini ya, ini namanya torque tool. Torque tool ini sangat berat, ya sangat berat. Sehingga ketika bekerja dalam seperti ini, pekerja itu boleh dikatakan tidak boleh bekerja dalam waktu yang lama karena sangat berat dan dia bekerja dalam bukan posisi yang natural. Oleh karena itu, kalau tanpa exoskeleton, maka banyak sekali potensi cedera yang dapat terjadi di pekerja tersebut. Nah, adanya exoskeleton tersebut memungkinkan gaya yang seharusnya ditahan oleh tubuh dari pekerja ini, maka akan ditransfer ke exoskeleton tersebut, sehingga nantinya penahanan beban itu bukan terjadi di tubuh, tetapi terjadi di wearables atau exoskeleton yang dipakai pekerja tersebut. Jadi keilmuan biomekanik juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu ergonomika. Nah, ergonomika sendiri merupakan suatu disiplin keilmuan yang membahas antara interaksi antara manusia dengan elemen lain dari suatu sistem, baik itu mesin, materials, orang lain, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, ilmu ergonomika itu ada karena diharapkan adanya manusia itu dapat meningkatkan performa secara overall dari suatu sistem yang melibatkan manusia tersebut. Nah, di mana kontribusi biomekanika? Nah, salah satunya misalnya kita lihat di gambar ya. Di gambar ada seorang pekerja atau seorang responden penelitian yang mengangkat sebuah beban ya. Nah, keilmuan biomekanik ini dapat memungkinkan seorang ergonomis itu untuk menilai apakah postur yang digunakan pekerjaan untuk mengangkat tersebut benar atau tidak. Selain itu, keilmuan biomekanis memungkinkan kita untuk menghitung misalnya gaya yang terjadi di L5-S1 atau daerah sekitar pinggang. Sehingga nantinya kita bisa menentukan batas angkat-angkut yang aman bagi seorang pekerja. Biomechanics dan ergonomics ini sangat berhubungan ya, sehingga bahkan ada sebuah buku yang menyebutkan mengenai pembahasannya itu banyak seputar ergonomik, namun penyebutannya itu disebut dengan occupational biomechanics. Ilmu biomechanics sendiri juga berkontribusi terhadap penerbangan keluar angkasa ya. Nah, salah satunya kenapa biomechanics sangat penting. Jadi para astronot itu ternyata ketika dia di luar angkasa, kemungkinan terjadinya bone loss itu sangat tinggi, sehingga hal ini menjadikan salah satu limiting factor untuk penerbangan luar angkasa jangka panjang, karena tingkat bone loss itu secara rata-rata itu sekitar 1% per bulan, 1 hingga 1,5% per bulan. Nah, dalam rangka mengurangi laju kehilangan bone loss-nya ini, maka para biomekanis itu mencoba membuat berbagai macam exercise devices untuk membantu para astronot itu dapat exercise atau berolahraga di luar angkasa, sehingga nantinya laju bone loss itu semakin berkurang. Jadi untuk review kuliah kali ini, setidaknya ada 3 pertanyaan. Saya harapkan mahasiswa yang mengikuti kuliah ini yang pertama dapat mengetahui definisi dari apa itu biomechanics. Ya. Lalu yang kedua,
saya harapkan mahasiswa mampu mengetahui kira-kira keilmuan apa saja sih yang berkontribusi terhadap studi biomekanik. Lalu yang ketiga, setidaknya saya harapkan mahasiswa mampu menyebutkan 3 keilmuan lain yang berhubungan dengan ilmu biomechanics. Saya kira itu saja kuliah dari saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui learning management system yang digunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.